Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat datang buat ibu-ibu PW dari Utrecht yang boleh ada bersama kami di sini di ibu-ibu PW Shalom. Kegiatan kita di pagi hari ini yaitu ibadah pembukaan, sambutan, setelah itu snack, perkenalan PW Utrecht dengan PW Shalom, dan setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dari PW Utrecht bersama PW Shalom sesuai jadwal yang sudah kami terima. Untuk itu kita akan beribadah di pagi hari ini dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta El Ruman Sarah. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita beribadah dalam ibadah pembukaan wisata rohani. Untuk itu Bapak Ibu dipersilakan berdiri dan kita menyambut ibadah dalam nyanyian rohani nomor 14 ayat 1, 2, dan 3. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan, hormat padamu ya bintang-bintang sekalian Besarkan namamu, unggasmu bersukaria, dengan bunga di lembah, dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Persekutuan yang dikasihi oleh Kristus, arahkan hati dan marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah mengawali atau pembukaan, mengawali seluruh proses kegiatan kunjungan wisata rohani PW Utrecht SP1 Bumi Raya Nabire, kelas Nabire, tengah-tengah jemaat KHI Shalom Masyur, bagi unsur PW jemaat KHI Shalom Masyur, yang kami langsungkan pagi hari ini, awal pertengahan hingga berakhir,
boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun atas jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi dan memuji serta memuliakan Tuhan sekali lagi dengan melakukan nyanyian rohani nomor 14 ayatnya yang keempat dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu dan kata-kata seterusnya. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang, benar, kudus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan atau rencana-rencana kita, sehingga kegiatan secara rohani yang boleh berlangsung, persekutuan wanita Jemaat Utrecht SP1 Bumi Raya Nabire boleh tiba berjumpa dengan teman-teman terkasih di Jemaat Kasih Shalom Masyur. Karena itu kita akan bermazmur bagi Tuhan. Di saat ini bagian mazmur pujian yang telah saya siapkan, kita akan baca dari mazmur pasalnya yang pertama atau pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan perikop dan bagian ayatnya yang tercetak dengan bilangan angka ganjil dan angka genap akan dibacakan oleh persekutuan. Perikop mazmur pujian kita, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Demikian mazmur puji-pujian bagi Allah kita yang hidup. Kita terus memuji dan memuliakannya. Sebelum kita akan membaca firman, saya beri waktu atau kesempatan kepada vokal grup PW Utrecht untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya.
Kiranya Tuhan yang dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kita kepadanya. Kita akan berdoa sebelum membaca Alkitab yang tersedia dalam Alkitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21. Mengawali seluruh kegiatan kita dalam jemaat di sini, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 akan menjadi bagian Alkitab firman yang akan kita baca, dengar, serta renungkan di waktu ini. Mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Allah, di dalam Yesus firman yang hidup, mengawali rangkaian kegiatan siara rohani unsur PW Jemaat Utrecht SP1 Bumi Raya Klasis Nabire, di tengah-tengah unsur PW Jemaat GKI Shalom Klasis GKI Wondama, kami telah beribadah memuji memuliakan namamu, bermasmur bagimu, dan telah tiba saatnya kami hendak membaca kebenaran firman-Mu. Hadirlah dengan hikmat serta kuasa-Mu, menolong dan memampukan kami supaya kami memahami bagian ini untuk akan menuntun kami sepanjang kami melaksanakan kegiatan siara ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, tapi juga persekutuan yang telah bersedia diri. Kami adalah manusia biasa. Kami mohon penyucian dan pengudusan dari-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini tidak berlalu, tapi mendapat tempat dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Bagian Alkitab Perjanjian Baru Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jika persekutuan telah menemukan bagian bacaan ini, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Persekutuan mengikuti di Alkitab di tangan masing-masing. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan perikop bacaan nasihat-nasihat kepada jemaat. Ayat 17 dan seterusnya, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sampailah di sini jauh bagian bacaan Alkitab atau firman Tuhan bagi kita di ibadah membuka rangkaian kegiatan siara rohani unsur PW Jemaat Utrecht SP1 Bumi Raya Klasis Nabire, tengah-tengah jemaat PW Shalom Wasior Klasis GKI Wondama. Persekutuan yang dikasih oleh Kristus, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi pasal 3 ayat 17. Ayat 17 ini akan menjadi perhatian kita dalam renungan ibadah pembukaan ini.
pertanyaan mendasar yang muncul adalah, kalau kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah warga gereja yang adalah tubuh Kristus di dunia, mengaku pengiring-pengiring Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Kira-kira apa yang harus kita buat supaya kita juga bisa mengikuti teladan yang disampaikan dalam bagian ini? Sekali lagi, keberadaan orang Kristen di tengah dunia ini adalah untuk menjadi terang. Dan terang ini berarti menunjukkan bahwa totalitas keberadaan hidup kita harus hidup dalam terang Injil kebenaran Kristus. Menjadi terang berarti menjadi teladan dalam segala hal, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Dan bagian ini menjadi nasihat-nasihat kepada jemaat oleh Paulus, jemaat di Filipi, dan bagian ini masih relevan bagi jemaat-jemaat Kristen sampai dengan hari ini. Ya, tentu pasti kita lakukan itu dalam kehidupan jemaat kita masing-masing, unsur kita masing-masing. Tapi ketika kita keluar dari jemaat kita kepada jemaat yang lain, mengunjungi teman-teman kita, seperti apa? Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan segenap jemaat di Filipi agar mereka mengikuti teladannya. Hati Paulus sangat sedih karena banyak orang hidupnya menjadi seteru salib Kristus, meremehkan pengorbanannya di kayu salib dan memilih lebih hidup menurut hawa nafsu pikiran mereka semata-mata, tertuju kepada perkara duniawi. Filipi pasal 3 ayat 19. Nah, itu karena itu tidak heran kalau banyak pekerjaan di dalam jemaat-jemaat kita, unsur kita, ada yang bicaranya luar biasa, hebat sekali. Kita tidak bisa menyamainya. Tapi untuk melaksanakan bisa angka 0, bisa angka 1, 2. Dia angka itu saja, terus kemudian dia kembali ke 1, hilang lagi. Padahal iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sementara iman disertai dengan perbuatan, itulah iman yang sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Persekutuan wanita jemaat Utrecht, SP1 Bumi Raya, dan unsur PW jemaat Kaisialo Masyur yang Kristus kasihi dan kita sekalian, apa yang perlu diteladani dari Paulus? Kehidupan Paulus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia benar-benar mengerti bahwa keberadaan hidupnya untuk Tuhan. Mungkin rencana perjalanan ibu-ibu dari Nabire di waktu libur seperti ini pasti banyak yang harus ikut. Karena kesibukan lain ada yang tinggal. Kami dalam jemaat ini juga banyak. Seharusnya kami ada dalam gedung ini menyambut. Tadi malam luar biasa. Mungkin karena waktu yang sudah larut, ada yang masih mengantuk. Saya juga tadi agak terlambat karena tadi malam semua pulang, baru saya pulang terakhir ke Wandiban. Agak jauh jadi. Sekali lagi mohon maaf, tapi kita tetap bersemangat untuk ada dalam, memiliki semangat juang dalam pelayanan ini. Sekali lagi apa yang perlu diteladani dari Paulus, kehidupan Paulus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia benar-benar mengerti bahwa keberadaan hidupnya untuk Tuhan. Dia sudah keluarkan segala sesuatu totalitas, tenaga, pikiran, dan waktu apapun yang dimiliki dipersembahkan untuk Tuhan. Sebenarnya mau dengan berkata kasar dia sudah capek sekali, tapi dia tetap bertahan dan terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa keberadaan hidupnya untuk Tuhan.
Paulus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana ia bisa memuliakan nama Kristus yang telah mati bagi dirinya, baik melalui kehidupan maupun kematiannya. Nah, karena itu dengan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku dan baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku baik hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, saya tidak tahu jemaat di Utrecht sudah berapa kali lakukan kunjungan wisata, tapi di sini sudah berkali-kali ya, keluar sampai ke Biak, sampai ke Toraja juga kan, keluar Papua. Tapi itulah panggilan kita untuk terus menyaksikan nama Tuhan. Kadang-kadang saya mau pergi tapi harus dapat izin dari Bapak dan tanggung jawab dalam pekerjaan, di dalam masyarakat, organisasi dan lain-lain. Menjadi pertimbangan sehingga kita bisa ikut dan bisa tidak. Bagaimana kita akan memberi buah jika kita tetap memikirkan hal-hal yang terus menghambat pertumbuhan iman, percaya kita untuk melayani orang lain atau mengunjungi orang lain. Ini sangat bertolak belakang dengan keberadaan anak-anak Tuhan zaman sekarang, di mana banyak yang hidupnya justru menjadi batu sandungan, memuaskan keinginan daging dan lebih memilih sama dan serupa dengan dunia ini. Ya syukur kalau dia tidak ikut, tapi ibu-ibu dong, saya tidak ikut, tapi sab sombongan ada ini, sab 1000 ada ini, dan pakai topang dalam perjalanan. Atau saya tetap berdoa, kaum pergi nanti kesulitan, saya akan menopang dalam doa, tapi juga menopang. Sehingga kegiatan itu berjalan dengan baik, tapi juga selesai kembali dan berjumpa dengan jemaat juga dengan baik. Persekutuan yang dikasih oleh Kristus, sekali lagi janganlah kamu menjadi serupa atau kita serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 2, hidup Paulus hanya tertuju kepada Tuhan karena ia sangat mengasihinya dan mau melakukan apa saja yang menyenangkan hatinya. Sehingga ada keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Kadang-kadang kita bilang kita jadi orang Kristen. Saya ini orang Kristen. Saya ini orang percaya. Saya ini beriman. Tapi buktinya bisa diangkat tadi 012. Dia tetap ada di angka itu, tapi dia bisa turun sampai 0. Mengawali seluruh kegiatan kita, mari kita tidak hanya fasih membicarakan firman ataupun mendengar dari orang lain yang menginjili kita, tapi kita praktekkan itu dalam amanat agung, pergi beritakan Injil itu, pergi dalam kunjungan kasih, mengunjungi saudara-saudaramu di jemaat yang lain. Namun ia juga mempraktekkan apa yang ia katakan supaya menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun berada. Mari kita kegiatan-kegiatan seperti ini justru kalau orang ikuti dengan sungguh-sungguh serius, mengubah dia punya hidup. Karena kita ketika ada dalam materi sharing, sebenarnya orang akan menceritakan pengalamannya hidup bersama Tuhan. Jadi akan mengubah, menguatkan, memampukan kita untuk melewati hari-hari hidup. Pasti ada yang bersaksi bilang, saya ini dulu pemalas sembahyang nomor 1. Saya paling jaga, saya punya suami mati untuk pergi sembahyang PKB. Tapi ketika saya ada dalam persekutuan, saya ikut keluar, saya punya pikiran ini mulai terbuka. Oh, sebetulnya saya pikiran ini sempit. Saya tidak mendukung suami untuk mendukung pelayanan dalam
gereja Tuhan. Mari kita berhenti, stop dan berada dalam dosa, melakukan dosa karena kemudian hukumannya telah tersedia. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati persekutuan selama ada di sini dalam melaksanakan kegiatan siaran. Berkati ibu-ibu tuan rumah, jemaat di sini untuk terus menyambut, melayani sampai ibu-ibu kembali ke tempat atau jemaat di Nabire. Amin. Kita akan mengaminkan bagian firman ini dengan melakukan Mars PW. Saya jemput semua bangkit berdiri sebelum nanti kita menyanyi untuk persembahan. Ini kami PW Shalom jalan dalam liturgi amandemen, jadi kalau ibadah unsur pasti bagian ini kami lakukan. Ya, mungkin kita menyanyi ya. Semua tahu toh Mars ini PW Shalom. Ibu Wiyawari pandu dulu kah? PW Utrecht siap ya? Angkat nada baru kita. Saya pun ada ini suara 4, jadi kalau dia turun. Angkatlah pujianmu bagi Raja segala raja itu mulia. Hari Maranatha, hayat pun tiba, pujianmu segala raja dan Sang mulia bagi Kristus hingga hari Maranatha, nama Yesus
Yesus hingga hayat pun tiba. Ya, terima kasih, kita beri aplaus untuk Tuhan. Persekutuan disilakan duduk kembali dan kita akan memberi persembahan syukur. Kita mengiringinya dengan melakukan nyanyian rohani nomor 76 ayat 1, 2 dan seterusnya. Tuhan bilang kita beri apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Lalu kalau kita memberi dengan sukacita dan tidak sungut-sungut, maka Tuhan juga akan menerimanya dengan baik dan akan memberkati kita yang mempersembahkannya. Tuhanku berkat melimpah bagai hujan yang deras dan kata-kata seterusnya. Tuhanku berkat melimpah bagai hujan yang deras, berilah titiknya menimpa hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun. Bapa kami jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan daku pun. Kita akan bersatu dalam doa, persembahan dan doa syukur serta syafaat. Karena itu marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, ungkapan syukur serta terima kasih kami naikkan kepadamu ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karena Engkau berkenan himpunkan kami dalam persekutuan saat pagi hari ini di tempat ini untuk mensyukuri kasih, kebaikan kami, dan lebih khusus dalam kegiatan siaran rohani PW Jemaat GKI Utrecht SP1 Bumi Raya, kelas Nabire yang boleh berkunjung ke unsur PW Jemaat GKI Shalom, kelas GKI Ondawa. Dalam perjalanan sejak tadi malam Tuhan boleh tibahkan dengan selamat dan berjumpa dengan teman-teman atau jemaat di sini. Dan tidak ada sesuatu yang indah dan berharga kami pakai untuk membalas kasih dan kebaikan-Mu itu ya Tuhan. Hanyalah puji-pujian dan ibadah yang dapat kami lakukan di pagi hari ini. Dengan demikian Tuhan, kami telah membaca dan mendengar serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Selain mengucap syukur, tapi juga mengawali seluruh proses kegiatan siaran rohani di Kota Peradaban orang Papua, Ondama di sini. Hamba berdoa dan menyerahkan jadwal kegiatan atau kegiatan akan berlangsung sepanjang
tamu kekasih kami ini ada bersama-sama di sini. Kau memberkati majelis yang mendampingi, tapi juga majelis di Jemaat Shalom Masyar di sini, Badan Pelayanan Surpewi, dua jemaat Utrecht maupun Shalom, tapi juga panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan segala hal, mengkoordinir kegiatan ini sehingga boleh tibakan tim dengan selamat berjumpa dengan kami di tempat ini. Allah Bapa di sorga, Engkau berkati pula firman itu dalam kehidupan kami, supaya semua tanggung jawab yang telah dipercayakan ataupun akan kami lakukan di sini, kami dapat melakukannya dengan baik, penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Dikau. Kami ada dalam koordinasi dan akan terus menyesuaikan jadwal kegiatan di tempat ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, hamba berdoa untuk teman-teman atau ibu-ibu di Jemaat Shalom Masyar yang terus menyediakan berkat makan dan minum dan menopang kegiatan ini. Engkau berkati mereka yang telah mengeluarkan isi dompet, bahkan apapun yang dipersiapkan, baik kue, minuman, makanan dan lain-lain, tenaga, pikiran dan waktu, Tuhan Engkau kembalikan itu dalam diri raya dan pengorbanan yang telah mereka keluarkan untuk menjamu teman-teman kekasih dari unsur PW Jemaat GKI Utrecht SP1 Bumi Raya Klasis Nabire. Dan demikian kami terus mendukung dan menyukseskan kegiatan ini dan boleh dapat berakhir dengan baik. Kau berkati pula minggu ini dalam rencana dan rancangan jadwal yang ada, supaya kegiatan-kegiatan ini dapat berlangsung dan dikoordinir langsung oleh unsur PW2 jemaat ini. Allah Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami juga telah mempersembahkan persembahan syukur. Kau memberkati persembahan syukur yang telah kami persembahkan. Berkati kehidupan kami supaya menjadi persembahan yang hidup. Dan Engkau terus memberkati kami yang terus memuji, memuliakan nama-Mu, tapi juga selalu bersekutu dengan Dikau. Dan belajar dari kebenaran firman-Mu seperti Rasul Paulus. Kami tidak bisa berkata-kata saja, tapi disertai dengan perbuatan. Maka Engkau tanamkan firman itu dalam kehidupan kami, supaya kami terus menyaksikan Engkau sepanjang kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, lalu akan ada dalam sambutan-sambutan. Tuhan Engkau berkati semua proses yang berlangsung. Inilah doa syukur, persembahan dan syafaat kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mensyukuri penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini, serta mengawali, membuka kegiatan ini dalam ibadah ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, namun sebelumnya duet PW Utrecht Klasis Nabire disilakan untuk memuji serta memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya.
Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan melakukan bersama nyanyian rohani nomor 173, ayatnya yang pertama dalam keadaan duduk dan ayat ketiga dalam keadaan berdiri. Karena itu kita lakukan pujian ini dengan penuh sukacita dan sorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu kepada rahmatmu dan kata-kata seterusnya. Keluar dari kaum dan rumah bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap ku menyertai kamu. Mari kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Kita mengampuni Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur karena Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, menonton dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah pembukaan kegiatan ziarah rohani PW Jemaat GKI Utrecht SP1 Bumi Raya kelas Nabire, tengah-tengah unsur PW Jemaat GKI Shalom Masyur kelas GKI Wondama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai persekutuan dua jemaat ini dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ziarah tanah peradaban orang Papua Wondama di tempat ini. Mulai saat ini kekal terus sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Persekutuan disilakan duduk, mengambil saat teduh. Baik, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya, saya minta ibu-ibu dari PW Utrecht dengan ibu PW Shalom untuk saling berjabat tangan. Saling berjabat tangan dulu. Sambil berjabat tangan, nanti sebentar ada sesi perkenalan dari PW Utrecht
SP1 Bumi Raya dengan PW Shalom Wasior. Baik, kita akan masuk kepada acara selanjutnya. Untuk itu, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta L. Rumansara SSI yang boleh melayani kita di dalam ibadah pembukaan di saat siang hari ini. Yang berikut kita masuk kepada acara yang berikut, yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan akan diberikan kesempatan kepada PHMJ Shalom, yaitu kepada Bapak Pendeta L. Rumansara SSI untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak saya persilahkan. Shalom. Ya, macam don duduk jarak-jarak jadi. Selamat pagi menjelang siang, selamat datang di jemaat kami, Jemaat Shalom Masyur di Kota Peradaban Orang Papua. Tadi malam persekutuan boleh tiba dengan selamat. Yang kami hormati
majelis pendamping, yang ketua jemaat tidak ikut, pendeta tidak ikut, Pak Penatua ya, Bapak Romansara yang mewakili, mendampingi, tapi juga yang kami hormati dan kasihi, Badan Pelayanan Unsur PW, Jemaat Utrecht, Panitia, Badan Pelayanan Unsur Jemaat Kasih Masyur, Pak Wakil Ketua, PHMJ dan teman-teman majelis, segenap ibu-ibu yang boleh setia mempersiapkan segala sesuatu, menyambut tamu kita yang boleh hadir bagi kita di saat tadi malam. Hari ini nanti dalam jadwal kegiatan tetap dikoordinasikan supaya berlangsung sampai, memang menurut jadwal kita 3 hari, tapi menyangkut hubungan atau transportasi pasti akan mengalami penambahan waktu ke depan. Sampai hari Rabu tapi bisa hari Jumat, bisa sampai hari Sabtu. Dengan demikian sambutan atau sepatah kata dari Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Kasih Masyur adalah mengucapkan terima kasih, selamat datang. Sebenarnya kami di kelas Wondama sudah tidak menerima wisata rohani masuk, maupun jemaat-jemaat juga melakukan keluar. Kenapa? Ini saya bicara dari kapasitas ketua jemaat, tapi juga sekretaris klasis ya. Kami sudah putuskan di sidang klasis kemarin untuk kami tuan rumah nanti sidang sinode 2027, jadi segala fokus dan perhatian kami tertuju kepada persiapan fisik, tapi juga segala hal yang dilakukan untuk pelaksanaan sidang itu. Namun karena koordinasi yang kemudian surat resmi masuk, lalu majelis terima sampaikan ke BP Unsur di sini, BP Unsur sini juga menerima, kami terima itu. Kalau persekutuan lihat, kami ada sedang membangun gedung gereja besar dan pastori ada di sebelah. Ini rencana itu kalau tidak ada halangan tahun ini diresmikan, dan gedung ini juga dipersiapkan untuk pelaksanaan sidang sinode. Kami ada dalam pergumulan besar, tapi dalam rasa sukacita besar kami menyambut persekutuan untuk ada di sini. Dengan demikian nanti harapan dari PHMJ di sini, sambutan kami tadi malam seperti itu. Kami ada dalam kondisi gelap, lampu atau giliran padam listrik, hingga persekutuan hadir dalam 2 rumah tadi malam untuk ibu-ibu dan anak-anak, bapak-bapak dan pemuda tadi malam itu gelap. Kondisi kami seperti itu beda dengan kalau Nigeria mungkin 1 kali 24 jam ya. Ini baru giliran padam. Biasanya dia terang begitu saja 1 kali 24 jam. Saya berharap hal ini tidak terjadi karena jadi tuan rumah sidang sinode harus penerang ini juga menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama pihak pengelola PLN ini supaya memperhatikan bagian ini. Saya pikir tidak ada banyak hal yang saya sampaikan. Ucapan selamat datang, selamat melaksanakan kegiatan di jemaat ini. Dalam jadwal kegiatan yang ada, kita berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Unsur PW di sini. Prinsipnya kami pelaksana harian majelis jemaat mendukung kegiatan ini. Kita saya bicara untuk kami tidak terima melarang jemaat keluar membetul. Kami kemarin di sini pemuda saya larang keras, mereka mau ke Supiori. Tidak bisa di persiapan evaluasi sampai kami sidang. Saya bilang karena nanti keluar rekomendasi harus dari klasis, saya harus tanda tangan rekomendasinya dulu baru saudara keluar. Demikian halnya dengan kami di Wondama ada 41 jemaat, jadi jemaat yang lain. Ya, saya berharap bagian ini, tapi ini kita live jadi pasti sinode akan ikuti bagian ini. Kalau surat resmi juga belum ada, kita berharap kalau sudah ada di tahun ini ke depan maka tidak ada masuk ataupun keluar. Nanti setelah 2027 baru ada wisata rohani. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berupaya datang. Terima kasih untuk semua kepengurusan yang mendampingi, baik PHMJ, tapi juga Badan Pelayanan Unsur PW, Panitia,
PHMJ di Jemaat Shalom, Badan Pelayanan Unsur PW Shalom, ibu-ibu yang boleh menyiapkan segala hal, menyukseskan kegiatan ini. Firman tadi sangat baik sekali menuntun kita untuk ada dalam kegiatan kita berapa hari di sini. Kami tetap ada dalam proses mengawasi, menjaga Bapak Ibu sekalian selama ada di sini. Setiap terjadi apa-apa pasti kita bertanggung jawab. Sekalipun memang kegiatan ini tidak ada rekomendasi dari klasis, saya tidak tahu dari Nabire ada. Kalau kami di klasis di sini tidak ada. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Shalom, selamat melaksanakan kunjungan siara satu rohani di Jemaat Shalom kelas KI Wondama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian waktu saya kembalikan, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih buat Bapak Pendeta El Romansara SSI untuk sambutannya. Yang berikut diberikan kesempatan kepada PHMJ dari Jemaat Utrecht SP1 Bumi Raya untuk menyampaikan sambutan. Dalam hal ini mungkin Bapak Majelis Pendamping, kami persilahkan. Shalom. Ada damai dalam persekutuan? Ada damai dalam persekutuan? Ada amin? Ya, firman Tuhan bilang, bumi laut akan berlalu, tapi Injil kebenaran Tuhan dalam persekutuan tidak akan berlalu. Ada amin? Pertama-tama, atas nama pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Utrecht dan juga atas nama Persekutuan Wanita PWGKI Utrecht SP1 Bumi Raya Klasis Nabire, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Shalom Masor Klasis Wondama dan Badan Pelayanan Unsur Persekutuan Shalom Klasis Wondama di tempat ini, yang boleh telah membuka hati dan membuka pintu gereja untuk menerima kami dari GKI Utrecht Klasis Nabire. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PHMJ, mulai dari ketua sampai perangkat kerja, Badan Pelayanan Unsur, yang boleh menerima surat masuk daripada kami, pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Utrecht, yang dalam hal ini menyurati mewakili PW Persekutuan GKI Utrecht Nabire, yang 1 bulan lalu kami telah melayangkan surat pemberitahuan ke GKI Shalom Masor, dan dipuji syukur lewat pertolongan Tuhan, Persekutuan PW Wanita Shalom Masor dan PHMJ dapat menerima surat kami. Dan kami juga menyampaikan puji syukur kepada Tuhan sehingga semua rangkaian yang telah kita jalani dari awal sampai pada saat ini, dan juga kami dari Nabire yang berangkat dari Nabire kemarin jam 5 sore dan 6 jam dalam perjalanan sampai di Klasis Wondama pas jam 12.00 atau jam 12 malam kami boleh tiba dengan selamat dan juga disambut oleh PWGKI Shalom Masor dengan baik. Kami patut mengucap syukur, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan pemilik pekerjaan ini, sehingga boleh bisa berkenan menghimpunkan, menghadirkan kita dalam satu persekutuan yang
bagi kita tidak bisa terjadi, tapi bagi Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Untuk itu, atas nama pelaksanaan harian majelis di GKI Utrecht, kami apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagian yang kedua, atas nama pelaksanaan harian majelis jemaat dan jemaat GKI Utrecht, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam hal ini sebenarnya yang harus hadir dan mendampingi adalah Ibu Ketua Jemaat GKI Utrecht SP1 Bumiraya, Ibu Pendeta Sandi N. Ishak STH. Namun kami di dalam jemaat ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga beberapa hari Bapak Ibu mungkin bisa mendengar suatu kejadian yang terjadi di pedalaman Sinak. Salah satu anggota jemaat kami telah ditembak, sehingga bersamaan dengan keberangkatan kami, maka Ibu Pendeta harus tinggal untuk melaksanakan ibadah penguatan bagi keluarga yang berduka. Sehingga dalam hal ini Ibu Pendeta menyampaikan untuk saya sebagai Wakil Ketua Jemaat GKI Utrecht SP1 Bumiraya, wakili dan juga menyampaikan permohonan maaf karena Ibu tidak bisa sempat hadir mewakili Ibu-Ibu PW GKI Utrecht, sehingga saya diutus untuk mendampingi. Tetapi tidak ada rasa kekurangan dan rasa kita tetap semangat ya, semangat. Ibu-ibu tetap semangat. Ya, kita punya pendeta itu seorang perempuan ibu. Memang dalam hal ini kalau kunjungan wisata rohani begini ya semestinya harus ibu mewakili. Tetapi ibu mengutus saya, sama saja saya berdiri di depan sini hadir, sama saja ibu yang berdiri di depan Bapak Ibu, ibu-ibu PW GKI Utrecht dan PW Shalom. Selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa kami datang ini dengan satu tujuan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan milik Tuhan. Persekutuan ini adalah persekutuan milik Tuhan. Gereja GKI yang ada di tanah Papua, Shalom Masyur, GKI Utrecht adalah satu dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa ketika kami tiba di sini, kita tetap adalah dalam satu persekutuan dalam Tuhan. Dan kami berada di tempat ini, ada beberapa kegiatan yang hendak kami jalani dan laksanakan pada beberapa hari ini. Yang pertama, mungkin ada di dalam jadwal beberapa kegiatan, dan yang terpenting adalah ibu-ibu kami jemaat GKI Utrecht SP1 Bumiraya ingin berkunjung ke batu peradaban yang telah merubah orang di atas tanah Papua ini, sampai hari ini bisa melihat terang. Untuk itu kami dengan besar hati bisa menginjak tanah peradaban orang Papua di Wondama ini. Inilah satu momentum yang bersejarah bagi kami. Sehingga kelak kami kembali dari sini, kami akan cerita ini kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahwa Bapak Doran, Mama Doran, Kakak Doran, Om Don sudah pernah injak di Wondama batu peradaban. Sehingga kami juga harus pergi. Karena kami rasa bahwa di Gunung Sinai, tapi di Wondama juga ada Gunung Sinai. Itu tempat bersaja merubah kita. Siapa yang datang ke sana dengan sungguh-sungguh akan mendapat perubahan. Dengan demikian, dalam sambutan saya, kami juga menyampaikan permohonan maaf kalau dalam kunjungan kami mungkin karena mendadak atau kurang waktu yang seharusnya intervaktu yang harus lama, tapi ini dalam waktu yang tempo, dan memang ada bagian-bagian yang kami lakukan mungkin tidak sesuai harapan ibu-ibu PW Shalom Masyur dan PMJ Shalom Masyur, kami mohon dimaafkan. Tetapi kita semua ada dalam persekutuan Tuhan, kita adalah satu. Dengan demikian kami menyampaikan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Waktu kami kembalikan. Terima kasih buat sambutan dari PHMJ Jemaat Utrecht SP1 Bumiraya Klasis Nabire. Sambutan yang berikut
Saya berikan kesempatan kepada Ketua Panitia PW Utrecht untuk menyampaikan sambutan. Kepada Ibu Ketua, saya persilakan. Atas nama kami Persekutuan Wanita Utrecht, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PHMJ Jemaat Shalom Sarera, tetapi juga teman-teman Ibu PW dari Jemaat Shalom yang boleh menerima kedatangan kami di saat ini. Kami juga mau memohon maaf karena surat yang kami masukkan memang waktunya begitu singkat. Namun kami membilang banyak terima kasih karena teman-teman PW Shalom boleh merespon itu dengan cepat dan boleh menerima kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya itu. Yang berikut, kami Persekutuan Wanita PW Utrecht, kami datang mengunjungi teman-teman yang ada di Jemaat Shalom, bukan karena kami mau menunjukkan kehebatan atau kebolehan kami. Kalau kami hebat, kami boleh untuk apa kami datang ke sini? Kami datang karena kami ingin mengenal lebih dekat teman-teman ibu-ibu yang ada di Jemaat Shalom. Untuk itu, hal itu yang memotivasi kami untuk kami harus datang dan berjumpa dengan teman-teman yang ada di sini. Kami juga dalam pelayanan juga kami juga penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Itu memang hal yang terjadi dalam sebuah pelayanan dan persekutuan. Untuk itu kami datang di Jemaat Shalom, sekiranya apa yang menjadi kekurangan kami, kelemahan kami dapat diisi oleh teman-teman yang ada di Jemaat Shalom. Kita saling mengisi. Harapan kami juga, kami datang ke Jemaat Shalom, kami mendapatkan pengalaman yang lebih, pengalaman iman bersama teman-teman ibu-ibu jemaat yang ada di sini. Lalu kemudian kami datang juga karena termotivasi untuk harus menginjak atau berkunjung ke tempat yang bersejarah, yaitu Batu Aitumeri. Karena memang kami dekat di Nabire, kami hanya mendengar Batu Aitumeri, batu peradaban. Tetapi untuk kami berkunjung ke sini, itu belum pernah kami lakukan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami harus datang untuk berkunjung ke tempat tersebut. Karena kami tidak pergi di tempat yang jauh seperti mungkin di Israel atau di Yerusalem, tapi ketika kami datang untuk menginjak tanah peradaban, Batu Aitumeri, itu sama halnya kami sudah sampai di tanah Israel. Karena tempat itu adalah tempat yang bersejarah bagi kita orang Papua. Yang berikut, teman-teman, kami datang, ya saya juga atas nama Persekutuan Wanita, kami memohon maaf jika kedatangan kami memang sedikit membuat teman-teman yang ada di Shalom mungkin sibuk, aktivitas lain juga terganggu karena kedatangan kami. Saya atas nama Persekutuan Wanita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir dari sambutan saya, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kita manusia hanya menjalani apa yang patut kita lakukan. Semuanya adalah milik Tuhan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Shalom. Baik, terima kasih buat Ibu Ketua Panitia dari PW Utrecht SP1 Bumi Raya untuk sambutannya. Kita, Ketua PW, sekaligus Ketua PW.
Oke, baik, terima kasih. Kita akan sebelum perkenalan PW Utrecht SP1 Bumi Raya dengan PW Shalom di Gedung Serbaguna disiapkan snack untuk kita makan bersama. Sebelum itu saya minta kesediaan Bapak Pendeta untuk membawa kita di dalam doa. Ya, jadi nanti kegiatan sudah mulai buka hari ini, berarti kita semua ambil bagian ya. Misalnya nanti doa-doa makan, pembawa acara semua perhatikan itu bagi. Jadi PW dari Utrecht, PW dari sini, Shalom. Artinya kegiatan dari kita untuk kita. Begitu ya, tadi Ketua PW dari Utrecht sampaikan. Jadi bagian ini pada kemarin kita berdoa sebelum menikmati berkat yang berdoa. Tak putus-putusnya kami terus menaikkan pujian, syukur, hormat, dan sembah kami atas tuntunan kasih dan perkenan Tuhan yang memungkinkan kami hidup mengalami berkat napas hidup di hari baru di hari ini. Tuhan, kami boleh selesai melaksanakan ibadah pembukaan siaran rohani PW Utrecht SP1 Bumi Raya kelas Nabire di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah unsur PW Jemaat Kasih Shalom Masar kelas SKI Bondama. Dan kami ada mengakhiri juga sepatah kata dari dua jemaat. Kami akan ada dalam waktu untuk snack. Hamba berdoa Engkau memberkati berkat yang telah disiapkan supaya kami makan dan kami kuat serta sehat. Berkati pula tangan-tangan yang menyediakannya. Karuniakan juga berkat dalam kehidupan, umur panjang, dan kesehatan serta kekuatan. Kami siap sambut berkat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus roti hidup. Amin. Selamat mati. Baik, kita akan menikmati snack. Setelah itu akan dilanjutkan dengan perkenalan dari PW Utrecht dengan PW Shalom. Untuk itu saya minta Ibu untuk ke Gedung Serbaguna untuk kita menikmati snack yang sudah disiapkan. Terima kasih.